يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair dan kita sekarang sampai Al-Kabiratu Tsaminah wal Arba'un Al-Baghyu, dosa besar yang ke-48 dari kitab Imam Az-Zahabi, yaitu Al-Baghyu, melampaui batas. Melampaui batas, dan semua bentuk kesalahan itu adalah melampaui batas. Dan juga sering diartikan dengan tersesat, karena kesalahan itu adalah kesesatan. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Makna asabil di sini adalah penguasa dibolehkan untuk menghukum atau memerangi atau membalas, gitu. Nah, hanya saja diperbolehkan menghukum atau memerangi atau membalas, gitu. Alal ladzina yadhlimuna an-nasa, kepada orang-orang yang menzalimi manusia. Wa yabghuna fil ardi, dan melampaui batas di muka bumi, bi ghairil haqq, dengan cara yang tidak benar. Nah, tentu melampaui batas itu tidak benar, ya. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu akan mendapatkan balasan yang sangat menyakitkan. Surat Asy-Syura ayat 42. Sebentar kita sesungguhnya alasan untuk menyalahkan, ini terjemahnya dalam Al-Quran. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela, kok gitu artinya? Salah pencet. Bentar. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapatkan sisaan yang pedih. Nah, itu arti Indonesianya, ya. Jadi sabil tadi itu diartikan kesalahan, itu saja. Sesungguhnya kesalahan hanyalah ada pada orang-orang zalim. Kita baca tafsirnya sebentar. Tafsir Sa'di. Innamas sabilu ay innama tatawajjahul hujjatu wal uqubatu syar'iyyah. Nah, ini seperti yang tadi kita sampaikan di awal. Sesungguhnya hukuman atau sesungguhnya
penguasa memerangi atau menindak hanya boleh kepada orang-orang yang menzalimi manusia. Nah, tafsirnya saya nasihat ini. Innamas sabilu, mana asabil ay innama tatawajjahul hujjah wal uqubah asyar'iyyah. Gitu. Hanya boleh hujjah atau hukuman syar'i kamu hadapkan alal ladzina yadzlimunan nas, kepada orang yang menzalimi manusia. Nah, dan yang menegakkan hujjah atau yang memberikan hukuman itu adalah penguasa. Itu adalah penguasa. Jadi kalau jadi pemimpin gitu, tidak boleh semena-mena menghukum orang, apalagi tidak salah terus dihukum. Nah, itu. Hukuman hanya boleh, nah seandainya urusannya sampai perang hanya boleh kamu hadapkan kepada orang-orang yang menzalimi manusia. Hukuman hanya boleh kamu memberi hukuman kepada orang-orang yang menzalimi manusia. Nah, sampai kayak gitu ya. Nah, jadi gampangannya ayat ini dihadapkan kepada mereka yang punya kekuasaan, dan orang yang kekuasaan tidak boleh semena-mena. Tidak boleh itu membuat aturan yang menjadikan rakyat itu kesulitan, tidak boleh. Rakyat tidak boleh dihukum kecuali apabila dia menzalimi orang lain. Tidak boleh diperangi kecuali apabila menzalimi orang lain dan melampaui batas. Nah, itu maksudnya ayat ini. Kembali, innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimuna an-nas. Sesungguhnya kalian hanya boleh menghukum atau menindak atau memerangi kepada orang-orang yang menzalimi manusia, wa yabghuna fil ardi, dan melampaui batas di muka bumi bighairil haq, dengan tidak benar. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itu akan mendapatkan azab di akhirat nanti yang sangat pedih. Kaitannya dengan bab bahwa ayat ini menjelaskan dua kejahatan yang boleh ditindak, boleh dihukum, boleh diperangi. Apa itu? Yaitu kejahatan menzalimi manusia, dan yang kedua melampaui batas. Meskipun dua-duanya juga bisa jadi satu, sehingga yang satu itu penguat. Menzalimi manusia adalah melampaui batas. Nah, itu seandainya bukan manusia yang dizalimi tapi melampaui batas, itu juga kejelekan. Nah, meskipun ada yang jauh lebih besar yaitu kesyirikan, tapi itu bukan kezaliman pada manusia. Kesyirikan itu bukan kezaliman pada manusia, tapi itu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak boleh diperangi kecuali apabila agama Allah dihalang-halangi. Karena itu Nabi SAW tidak memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kecuali karena dakwah ke mereka tidak boleh. Ya, jadi dakwah ke sana tidak boleh. Di waktu tidak punya kekuatan, Nabi dilempari batu. Untuk berdakwah dilempar batu. Nah, setelah punya kekuatan, maka ngirim surat. Kirim surat gitu. Nah, untuk apa? Mengajak pemimpinnya supaya Islam dan negerinya dijadikan sebagai negeri Islam. Tidak mau. Nah, itu kenapa? Karena kalau raja kayak gitu sudah tidak bebas lagi. Ya, tidak bebas lagi. Raja kan tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Nah, itu. Nah, dan punya kebebasan apapun, tinggal dia orang baik apa orang nggak baik gitu saja. Gitu kepada rakyatnya. Nah, diajak untuk Islam kalau mau kayak gitu, kalau tidak mau, kalau gitu yang kedua damai. Damai, dan bukti damai adalah harus bayar jizyah. Dan tidak besar itu hanya untuk menunjukkan bahwa mereka itu harus merasa bahwa rendah di hadapan agama Allah SWT. Nah, jadi kalian harus bayar damai dan tidak ada peperangan. Dan meskipun begitu, nanti umat Islam akan mengirimkan 1-2 orang untuk menyampaikan agama, siapa yang mau mendengar, supaya mendengar tidak boleh dihalang-halangi. Nah, dan intinya dakwah jalan. Nah, dan kalau yang kedua tidak mau, tidak ada jalan lain kecuali perang. Nah, jadi kenapa kok
akhirnya memerangi orang kafir, orang musyrik? Karena menghalang-halangi. Agama itu, ilmu itu disampaikan tidak ada paksaan, siapa yang mau mendengar jangan dihalang-halangi gitu saja. Nah, jadi itu terus tidak boleh. Nah, diperangi kenapa? Karena mereka menghalang-halangi. Dan setelah perang, urusannya dengan yang perang, setelah itu, setelah menang, bukan paksaan setelah itu. Bahkan itu kemerdekaan. Kemerdekaan. Rakyat jadi merdeka semuanya. Tidak ada lagi upeti, tidak ada lagi kayak gitu. Nah itu, terus diproklamirkan negerinya jadi negeri Islam. Aturan pokok Islam begini, Islam diajarkan, yang mau masuk Islam silahkan, tidak mau tidak ada paksaan. Nah jadi kayak gitu. Nah intinya bahwa yang boleh dihukum, yang boleh diperangi hanya orang yang mendolimi manusia, dan juga tetap ada aturannya, orang yang mendolimi manusia dan orang yang melampaui batas. Gitu. Kaitannya dengan bab bahwa melampaui batas itu dosa besar. Buktinya apa? Di dunia boleh dihukum, boleh diperangi. Dan dulu di bab awal itu patokan dosa besar satu, jika di dunia ini ada hukuman fisiknya, seperti mencuri, potong tangan, berzina, dirajam. Nah itu berarti syariat Islam ada hukum di dunia bagi yang melakukan kesalahan atau kejahatan ini. Nah berarti kesalahan itu adalah dosa besar. Yang kedua, apabila tidak katakan dalam Quran dan hadis itu kufur atau syirik atau munafik, meskipun ashor, meskipun tidak sampai membatalkan iman, tapi sesungguhnya itu juga dosa besar. Nah, jadi kufurun ashor, syirkun ashor, nifak atau munafik ashor itu dosa besar. Yang ketiga, apabila disebutkan hukumannya neraka, gitu, atau azab yang sangat pedih, atau yang semisal dengan ini, azabun alim, azab yang menyakitkan. Nah itu berarti juga dosa besar. Kenapa? Karena yang melakukan diancam dengan azab yang pedih. Yang keempat, apabila dikatakan dalam Quran atau Sunnah dilaknat, dimurkai, dan yang semisal, berarti itu dosa besar. Dan yang terakhir, apabila dikatakan dosa besar, dikatakan dosa besar dan yang semakna. Misalnya, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam. Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Asyirku billah. Qala tsumma ay. Lalu apa ya Rasulullah? Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua tidak ada hukuman fisiknya. Kamu durhaka kepada orang tua, dipotong tangan, enggak ada gitu. Nah, dicambuk 100 kali juga enggak. Nah, tapi dikatakan dosa besar. Nah, wa kana muttaqian. Ketika itu Rasulullah SAW duduknya bersandar. Nah, lalu wajahnya berubah, duduknya berubah, dan mengatakan ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Terus tidak berhenti-berhenti, gitu. Ketahuilah termasuk dosa besar adalah qauluz zur. Gitu. Ucapan gitu, yang tidak sebenarnya. Dan yang paling tinggi qauluz zur adalah saksi palsu. Saksi palsu. Gitu. Nah, itu juga termasuk dosa besar. Nah, kalau dikatakan oleh Rasul dosa besar dan yang semakna dengan ungkapan dosa besar misalnya seperti apa? Mubiqat, menghancurkan agama. Seperti ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa yang menghancurkan. Nah, itu contohnya seperti apa? Yang terakhir watawalli yaumazahfi. Dari 7 itu yang terakhir watawalli yaumazahfi, lari dari medan tempur, meninggalkan teman-temannya di medan tempur. Nah, itu adalah dosa besar. Nah, di sini itu melampaui batas itu dosa besar. Nah, mana yang menunjukkan dosa besar? Karena boleh dihukum atau boleh diperangi. Bahkan pemerintah dilarang menghukum ngawur kecuali kepada mereka yang menzalimi orang lain atau melampaui batas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, innallaha auha ilayya. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku.
Dan ini menunjukkan bahwa hadis itu wahyu. Hadis itu wahyu. Kenapa? Karena teksnya jelas, Rasulullah bersabda, Allah mewahyukan kepadaku dan isinya bukan Quran. Isinya bukan Quran. Gitu. Dan ada teksnya wahyu dari Allah dan juga bukan Quran. Dan juga bukan Quran. Gitu. Apa itu? Yaitu yang sudah mansukh itu tidak termasuk Quran. Quran adalah Al-Fatihah sampai An-Nas yang sekarang ada. Yang sudah mansukh sudah tidak dihukumi sebagai Quran, tapi dihukumi sebagai hadis. Ya. Apabila masih jalan hukumnya. Ya. Dan ada lagi satu teksnya wahyu, tehnya langsung dari Allah, tapi bukan Quran, yaitu hadis qudsi. Jadi berarti wahyu itu ada dua macam atau ada tiga macam. Yang mengatakan ada dua ya Quran sama hadis, dan yang hukumnya sama dengan hadis gitu saja. Yang mengatakan tiga juga intinya nggak beda, cuman pembagiannya aja. Yang pertama Quran yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian yang teksnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu, yaitu hadis qudsi, dan termasuk di dalamnya adalah itu Al-Qur'an yang sudah mansukh. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan karena minal Qur'ani yutla, dulu awalnya termasuk Quran yang dibaca. Nah, terus dinasakh, akhirnya dalam Al-Qur'an sudah tidak ada. Nah, hukumnya juga masuk di hadis, tidak. Nah, terus yang ketiga adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya adalah wahyu. Karena itu inni u'titul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, sungguh aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal bersama Quran, harus berjalan bersama Quran, yaitu hadis Rasulullah SAW. Kembali, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Apa wahyu itu? Tawadhu, yaitu kalian harus saling tawadhu. Tidak boleh menyombongkan diri kepada yang lain. Nah, itu harus tawadhu. Dan sampai pada tingkatan ulama menjadikan penjelasan, dan ini yang paling, contoh yang paling tinggi yang dikatakan oleh ulama itu, sampai pada tingkatan bahwa ulama yang ahli ilmu ketika mengetahui umatnya itu nggak ngerti agama gitu. Di zaman ulama nggak ngerti agama itu bisa jadi maksudnya tidak tahu secara mendalam gitu ya. Di zaman kita apalagi baca Quran banyak yang nggak bisa. Seandainya dia ulama tingkatannya betul-betul ulama, misalnya seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, sudah meninggal ya. Seandainya gitu terus datang ke Indonesia, orang Indonesia di hadapannya banyak yang nggak sekedar nggak ngerti bahasa Arab, tapi baca Quran aja nggak lancar. Nah, seandainya gitu, terus akhirnya mengatakan bahwa dirinya adalah ahli ilmu, orang-orang itu bodoh atau itu adalah termasuk kesombongan. Padahal itu sesungguhnya, gitu ya. Loh, memang orang-orang nggak ngerti apa-apa kok. Nah, orang yang tawadhu nggak gitu jiwanya. Yang tawadhu apa? Nah, dia ketika hadir dalam pikirannya bahwa dirinya ilmunya tinggi, yang di hadapannya tidak punya ilmu, maka bukan sombongnya, bukan kelebihan dirinya yang dimunculkan di dalam hati, tapi itu Allah SWT memberi rahmat kepadaku yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Nah, akhirnya yang muncul dalam hatinya adalah bersyukur kepada Allah. Nah, dan sesungguhnya kalau Allah memberi yang lain tidak merugikan dirinya, nah malah bagaimana berusaha agar orang lain juga diberi oleh Allah SWT. Nah, itu jiwa tawadhu. Gitu. Punya kelebihan yang nyata, tapi yang muncul dalam jiwanya bukan kelebihan dirinya. Lah kalau muncul kayak gitu gimana? Gitu. Kalau muncul gitu istighfar, takut kepada Allah. Nah, karena itu yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Kenapa? Baru muncul begitu aja itu merasa dirinya
tidak tawadhu, akhirnya istighfar kepada Allah SWT. Nah, kembali dah bahwa Allah mewahyukan kepadaku anta wada'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, sehingga tidak ada lagi orang yang melampaui batas pada orang lain. Itu didasari dengan kelebihannya, entah kelebihan harta, entah kelebihan jabatan, itu kedudukannya di masyarakat, atau bahkan ilmu syar'i sekalipun, sehingga tidak ada lagi orang yang melampaui batas kepada orang yang lain. Sampai pada tingkatan ajaran Rasulullah SAW antara tuan dengan budak, dan di dalam Islam budak masih boleh, dan budak itu kalau di agama lain kan kasta yang paling rendah kan itu ya. Dan itu tidak salah dari sisi kedudukan budak dengan tuan. Apa maksudnya? Oh, tuan itu manusia yang paling tinggi di hadapan budak tingkatannya, bukan dari sisi agama. Kenapa? Karena sampai pada tingkatan dia wajib taat atas apapun yang diperintah Tuhan, yang penting masih punya kemampuan. Nah itu. Dan bahkan tuannya boleh menjual dirinya. Nah jadi betul-betul budak itu. Tapi di dalam Islam tuan tidak boleh melampaui batas, tidak boleh sombong kepada budaknya. Nah lah kalau nggak boleh melampaui batas, nggak boleh sombong, terus kalau gitu apa kelebihan tuan sama budak? Kelebihannya adalah boleh kamu perintahkan untuk urusan. Kamu pakai bajumu kotor, dicuci, suruh budakmu mencuci, boleh kamu menyuruh kayak begitu. Itu kamu mau jalan sandalmu agak jauh, ambilkan sandalmu, boleh. Nah, adapun kamu sombong, tidak boleh. Nah, jadi menyombongkan diri pada budak aja tidak boleh. Apalagi kepada orang merdeka, meskipun dia itu tidak punya kedudukan, tidak punya harta, gitu. Tidak boleh sombong pada orang miskin, yaitu orang merdeka. Sombong pada budak aja tidak boleh kok. Nah ini. Nah jadi Allah SWT berfirman, ya, kepadaku agar kalian tawadhu, ya, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang melampaui batas pada yang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, dan tidak ada lagi orang yang membanggakan dirinya kepada seorang pun yang lain. Saya kan begini, dia kan enggak punya hati kayak gitu, enggak boleh. Saya kan anaknya orang kaya. Nah, karena di hadapannya itu temannya anaknya orang miskin. Saya kan anaknya pejabat. Karena yang temannya yang di hadapannya itu anaknya rakyat gitu ya. Saya kan darah biru, enggak boleh. Nah, dan itu ajaran Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi ba'dil athar, dalam sebagian athar itu biasa digunakan kalau dibedakan dengan hadis. Athar kalau dibedakan dengan hadis, athar itu biasa digunakan untuk menyebut itu ucapan sahabat atau ucapan tabi'in. Dan kalau tidak dibedakan maka hadis juga athar juga hadis. Kalau dari Rasulullah namanya marfu, kalau hadis marfu sampai kepada Rasul. Kalau hadis atau athar itu hanya sampai kepada sahabat, namanya hadis mauquf. Intinya bahwa athar itu kadang digunakan sebagai nama lain hadis, karena itu harus mengetahui ulama itu tatkala menggunakan istilah itu yang dimaksudkan apa, itu harus difahami, dan dia mesti punya tulisan yang kayak gitu ya. Maksudnya athar kalau di kitab utamanya atau kitab pertamanya itu akan menjelaskan, dan yang dimaksud athar di sini adalah bukan hadis Nabi. Berarti dia menggunakan istilah athar itu untuk sahabat atau tabi'in. Tapi kalau dia itu mengatakan athar itu wa uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya kita. Nah, athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau gitu berarti kata athar bagi ulama ini digunakan sama dengan hadis. Bedanya kayak tadi itu. Intinya bahwa di dalam sebagian athar dikatakan lau bagha jabalun ala jabalin. Seandainya gunung yang satu itu melampaui batas atas gunung yang lainnya. Ini besar, ini lebih rendah, dan gunung itu biasa ada yang tinggi, ada yang
rendah, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, ada yang gunung tandus, ada yang subur gitu. Seandainya gunung itu melampaui batas atas gunung yang lain, la ja'alallahu al-baghi minhu ma takka. Sungguh Allah akan jadikan yang melampaui batas itu hancur. Wa qala sallallahu berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uquba fid dunya." Tidak ada dosa yang lebih layak untuk Allah jadikan hukumannya di dunia, ma'ama yaddakhirullahu lahu fil akhirat, di samping juga akan dihukum di akhirat, illal baghya minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih layak untuk dijadikan hukumannya di dunia, di samping juga tetap dihukum di akhirat, gitu, dibandingkan dengan melampaui batas dan dibandingkan dengan memutus silaturahim. Apa maksudnya? Dosa yang paling layak untuk hukumannya itu di dunia dan di akhirat. Di dunia langsung dihukum dan di akhirat juga dihukum adalah hukuman al-baghi, gitu, melampaui batas, dan juga hukuman orang yang memutus silaturahim. Dan memutus silaturahim pada pertemuan dulu juga sudah kita lewati, termasuk dosa besar adalah memutus silaturahim. Dan silaturahim itu arti dalam agama adalah yang ada hubungan kerabat, karena sila itu sambung, rahim itu rahim ibu. Nah, karena itu asli bahasa Indonesia, arti bahasa Indonesia yang pas itu adalah ada hubungan darah. Nah, adapun kalau dengan bahasa Indonesia benar, silaturahim dan silaturahmi, silaturahim dan silaturahmi. Silaturahim itu ada hubungan darah, silaturahmi itu yang tidak ada hubungan darah. Kalau memang di bahasa Indonesia dibakukan kayak gitu, ya berarti itu bahasa Indonesia meskipun asalnya adalah bahasa Arab. Tapi kalau bukan karena ahli bahasa Indonesia membakukan seperti itu, istilah ini maksudnya begini, tidak dibakukan kayak gitu, maka silaturahim dan silaturahmi itu adalah satu, gitu. Yang baca silaturahim itu karena sudah biasa baca tulisan Arab, yang bacanya silaturahmi itu karena baru latihan membaca tulisan Arab. Nah, jadi itu. Adapun tulisannya sama persis, dibaca orang Arab, orang Indonesia yang sudah biasa sama, gitu. Nah, jadi nggak ada bedanya silaturahmi dan silaturahim. Karena ternyata di salah satu bahasa Indonesia itu, gitu, ada penjelasan istilah-istilah terus silaturahim, silaturahmi. Ternyata penjelasannya itu silaturahim adalah yang ada hubungan darah. Silaturahmi itu persaudaraan atau pertemanan yang tidak ada hubungan darah. Kalau memang betul itu menjadi istilah resmi yang ditetapkan oleh ahli bahasa Indonesia, ya kalau gitu nggak apa-apa, tapi itu aslinya bukan begitu, gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena dulu saya sering menyalahkan, nah itu salah. Bahkan saya punya guru yang menjelaskan, gitu, itu menjelaskan salah satu salah kaprah di masyarakat, gitu. Termasuk salah kaprah itu salah, tapi sudah tersosialisasi di mana-mana sehingga dianggap itu adalah benar, gitu ya. Nah, salah satunya adalah membedakan silaturahim dengan silaturahmi. Nah, terus goyanannya Ustadz itu silaturahim itu bau kurma, silaturahmi itu bau terasi. Gitu. Mungkin ada yang pernah belajar sama saya terus mendengarkan dari saya gitu, itu dari guru saya. Nah, qala Ibnu Aun an Amr bin Sa'idin an Hamid ibn Abdurrahman qala Ibnu Mas'ud qala Malik Ar-Rahawi, gitu, ya Rasulullah, kata Malik Ar-Rahawi, ia berkata, ya Rasulullah, qad a'taitu minal jamali ma tara. Kata Malik Ar-Rahawi berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya diberi oleh Allah ketampanan seperti yang kamu lihat.
Maksudnya dia itu Masya Allah tampan dinilai oleh umumnya orang dan dia memang merasa dirinya itu ganteng gitu ya. Wa ma uhibbu anna ahadan yafuquni bisyiraki na'li. Wa ma uhibbu anna ahadan yafuquni bisyiraki na'li. Afadzaka minal baghi. Dan aku tidak senang ada seorang pun yang menjadi lebih bagus dariku meskipun senilai tali sandal. Apa maksudnya? Maksudnya ungkapan tali sandal itu adalah dalam bahasa Arab itu ungkapan itu sangat kecil gitu ya. Udah sandal itu yang diinjak, yang dibawa, udah itu talinya, tapi ya ada manfaatnya. Nah itu. Nah, tapi itu ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang baik atau yang manfaat tapi kecil. Ya. Saya tidak senang ada yang lebih daripadaku meskipun sangat kecil. Ya. Afadzaka minal baghi, apakah itu termasuk baghi yang dosa besar ini? Gitu. Qala laisa dzaka minal baghi. Nah, itu bukan baghi, gitu. Walakinnal baghya fatarul haqqi au qala safahul haqqi wa ghamtun nas. Gitu. Isnaduhu qawi. Gitu. Akan tetapi yang dimaksud dengan baghi itu adalah menolak kebenaran, membodohkan orang atau merendahkan orang. Nah itu. Jadi baghi itu adalah seperti sombong, gitu. Fatarul haqqi wa ghamtun nas, dan di sini juga sama. Fatarul haqqi wa ghamtun nas, bedanya ada satu kalimat lagi safahun nas, gitu. Yaitu safah itu kalau dibuka di kamus itu nggak tahu sama semua apa enggak terjemah itu. Safah itu artinya idiot atau kurang akal. Ya intinya bahwa membodohkan orang dan ghamtun nas, merendahkan orang. Nah, dan tidak berarti berupa amalan zahir. Tidak berarti maksudnya berupa amalan zahir bagaimana? Sikapnya sombong atau lesannya sombong merendahkan, tidak berarti itu. Sesungguhnya hati, amalan hati itu juga amalan dan Allah Maha tahu. Karena itu kalau jiwanya itu orang rendahan kayak gitu, itu sesungguhnya adalah masuk di sini. Sesungguhnya adalah merendahkan orang. Dan Allah Maha tahu. Gitu. Hasad itu amalan hati, Allah Maha tahu apa hasad itu. Hati tidak senang dengan orang ajar orang itu. Jangankan kelihatan, tidak kelihatan, orang lain nyebut namanya jadi ingat itu, hati marah, sakit sama dia. Nah, itu sesungguhnya haram dan di samping dosa makan kebaikan, gitu. Dan itu amalan hati. Itu amalan hati. Wa qala Nabi SAW. Di sini ada satu kalimat tapi saya nggak tahu maksudnya itu. Wa qad khasafallahu bi faru bi qarun ya betul. Nah, langsung nyambung ya. Dari tadi itu kok bisa kayak gini tulisannya gitu loh. Ternyata titiknya itu 2 bukan titik 1 gitu. Wa qad khasafallahu bi qarun li baghihi wa utuwihi. Gitu. Dan Allah SWT telah menenggelamkan Qarun, gitu. Bahkan ditenggelamkan ya orangnya, ya hartanya, gitu. Allah telah menenggelamkan Qarun li baghyihi wa utwi, karena melampaui batasnya dan karena sombongnya. Nah itu jelas maknanya gitu ya. Wa qala Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda. Nah adapun tentang Qarun itu dalam Al-Quran, gitu. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardo, maka kami tenggelamkan dia dan sekaligus rumahnya. Dan di dalam
tafsirnya dan juga hartanya semuanya. Gitu. Karena ayat sebelumnya juga mengatakan gitu. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa. Dan sungguh kunci-kunci gudang hartanya keberatan kalau dipanggul oleh orang antara 3 sampai 9. Jadi kalimat yang disebutkan itu bukan langsung bilangan tapi ungkapan 3 sampai 9 itu. Nah, bisa saja cuma 3 orang kuat-kuat. Kalau kayak gitu ya bukan 3 orang, 5 orang masih berat ya, tapi kan ada orang yang lebih kuat daripada itu. Nah, jadi ini lebih pas berarti ya. Nah, dan sungguh mafatihahu, kunci-kunci gudang hartanya, latanu bil usbati ulil quwa. Berat atau keberatan terasa berat kalau dibawa oleh orang antara 3 sampai 9 orang. Itu kuncinya. Meskipun kunci di zaman dulu itu bisa jadi satu kunci itu 5 kilo gitu ya. Nah, satu kunci. Tapi ini kan kuncinya. Lah, kunci gudang itu gudangnya gitu. Kan besar gitu. Namanya gudang kan sekecil-kecilnya gudang kan melebihi satu kamar. Nah, itu terus penuh harta. Lah, harta di zaman dulu yang disebutkan sebagai lambang kekayaan itu bukan hasil panen berupa kurma atau itu enggak, tapi simpanan zaman dulu yang paling umum adalah emas. Nah, kalau emas terus gudang ini penuh, nggak bisa bayar. Gitu. Nah, kuncinya itu keberatan dibawa oleh orang sekian. Nah, dan akhirnya kami tenggelamkan dia dan darnya. Nah, apalagi istilah dar itu bisa untuk nama kampung. Oh, itu Daru Fulan. Itu kampungnya Fulan. Nah, meskipun yang paling umum dari itu adalah bangunan seperti rumah dan yang semisalnya. Nah, wa udhibat imra'atun qala Nabi sallallahu wa udhibat imra'atun fi hirrah. Dan ada wanita yang diazab oleh Allah, diberitakan oleh Rasulullah, wanita itu diazab oleh Allah. Kenapa? Karena kucing. Sajanatha hatta matat. Dikurung sampai mati. Gitu. Fadakhalat fiha an-nar. Akhirnya wanita itu masuk neraka gara-gara itu. Gitu. La hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha. Dia mengurungnya, tidak memberi makan, tidak memberi minumnya. Dikurung kucing dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati. Wala hiya tarakaha ta'kulu min hasya'ishil ard. Kenapa tidak dilepas atau dibiarkan supaya makan rerumputan di bumi? Muttafaqun alaih. Gitu. Nah, wal hasyash al hasyarat. Adapun hasyash di sini adalah hewan-hewan yang merayap di bumi, gitu. Nah, dan hasyaish itu juga dari hasyash itu artinya juga ada rumputannya, berarti semua yang ada gitu. Karena di sini al hasyash di sini yang dimaksudkan adalah hasyarat. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruh ghardan. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang punya ruh karena keinginannya. Maksudnya apa? Maksudnya buat atau gambar atau memahat gitu. Nah, yang ada rohnya karena keinginannya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, alhamdulillah ada riwayat seperti ini ya. Kenapa? Karena ada ungkapan karena keinginannya. Nah, sekarang dulu kan banyak. Loh, sekarang KTP itu ada fotonya, uang ada gambarnya. Dulu ada uang ada gambarnya kera. Lengkap itu ya. Buku-buku. Nah, itu. Nah, di sini ada riwayat Gordon karena keinginannya. Nah, karena itu kita tidak boleh punya keinginan buat patung, keinginan gitu, buat gambar yang hidup, makhluk hidup maksudnya. Nah, itu. Muttafaqun alaih. Wa qala Abu Mas'ud kuntu adribu ghulaman li pisau. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku pernah mencambuk
Kata gulam yang disebutkan oleh sahabat itu banyak digunakan untuk menyebut budak. Tapi arti aslinya adalah anak kecil atau orang yang kecil di hadapannya. Itu disebut dengan gulam. Kalau umurnya berarti anak kecil. Kalau di hadapannya kecil meskipun besar tapi dia kan kecil. Gitu. Nah, gulami dia adalah gulam saya, orang kecil saya, padahal dia besar. Bisa jadi lebih tua daripada dirinya, tapi karena budaknya atau pembantunya huwa gulami. Nah, gitu. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mencambuk budaknya dengan cambuk. Fasami'tu sautan min khalfi. Lalu aku mendengar suara dari belakangku. Gitu. I'lam Aba Mas'ud. Gitu. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Gitu. Falam afham as-saut minal ghadab. Karena saya marah dengan budak ini, saya tidak paham, saya tidak ngerti kalimat itu seperti apa dari siapa. Falamma dana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dekat ternyata suara itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Fa idza huwa yaqul innallaha aqtaru 'alaika minka 'alaihi. Wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu bersikap kepada budak daripada kamu kepada dirinya. Kalau dia salah, bersikap yang baik, gitu. Jangan bersikap yang mengandung makna zalim kepada orang. Kalau dia menzalimimu, jangan dibalas kezaliman dengan kezaliman. Nah itu. Apalagi kalau kesalahannya bukan kezaliman. Fakultu la adribu li mamlukan ba'du. Maka gitu, saya mengatakan gitu, setelah ini aku tidak akan mencambuk satu budak pun. Gitu. Wa fi lafdhin fasaqata saut min yati min haibatihi. Dan dalam riwayat yang lain itu ada tambahan jatuh cambuk itu dari tanganku karena kewibawaan Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin faqultu ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah. Dan di dalam riwayat yang lain ada tambahan wahai Rasulullah dia budak dia sekarang merdeka. Maksudnya dimerdekakan. Jadi asalnya membuat tuannya marah, dicambuk, ternyata Rasulullah SAW begitu, akhirnya itu saya tidak akan mencambuk budak lagi. Dan wahai Rasulullah sekarang dia jadi merdeka. Nah, sebagai kafaratnya gitu ya. Faqala ama innaka law lam taf'al lalafahatkan nar gitu. Akhrajahu Muslim gitu. Ketahuilah seandainya kamu tidak melakukan itu gitu ya. Maksudnya kamu tidak memerdekakan gitu. Maka bisa jadi kamu kena hukuman di neraka. Di sini lafadznya lafahatka annar, sungguh kamu akan itu dibentangkan kepadamu neraka, tapi itu adalah ancaman. Kenapa? Karena kalau hamba itu akhirnya bertaubat, maka dosa sebesar apapun kalau taubatan nasuha diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat kayak begini, seandainya kamu tidak begitu, sungguh kamu akan dihukum di neraka. Nah itu ya, itu tidak bisa langsung diterapkan, siapa yang begini harus begini, kalau enggak pasti dihukum di neraka. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena itu Allah SWT maha menerima taubat bagi siapa yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Tetapi maksud dari hadis-hadis seperti itu adalah itu ancaman yang sangat berat sampai diancam dengan dihukum di neraka. Nah, dan itu kembali ke pembahasan kita termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ancamannya adalah neraka. Wa qala sallallahu man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kafaratuhu ayyatiqahu. Siapa yang mencambuk budak yang dia miliki gitu. Dan harusnya dia itu dikisos, tapi karena dia budak maka tidak dikisos, maka kafaratnya adalah harus dimerdekakan budak itu.
Tidak ada tuan itu dikisos dihadapkan pada hakim pun tidak. Tuan menghukum budak yang bukan bab kisos tidak dikisos. Bahkan ketika dikisos itu kisosnya tidak sama. Tidak sama. Jadi misalnya begini, tuan membunuh budak, terus ada yang melaporkan ke hakim, akhirnya hakim itu tidak dikisos tapi diat. Dan diatnya budak tidak sama dengan diatnya merdeka. Nah itu. Nah di sini man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi, siapa yang mencambuk budaknya yang seharusnya dikisos tidak dilakukan, dia tidak dihukum, tuannya tidak dihukum, atau mau atau menamparnya, fa inna kafaratuhu ayatiqahu, maka kafaratnya untuk menghapus dosanya adalah hendaknya ia merdekakan budak tersebut. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'adzibu alladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Sungguh Allah mengazab manusia yang mengazab orang lain di dunia. Sungguh Allah mengazab orang-orang yang mengazab orang lain di dunia. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menghukum orang lain, mengazab orang lain itu adalah melampaui batas, kaitannya dengan bab kita gitu. Tinggal dua aja gitu. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi himarin qad usima fi wajhihi faqala la'anallahu man wasamahu. Isnaduhu sahih. Rasulullah SAW jalan lalu melewati himar qad usima fi wajhihi, yang wajahnya telah wasmi, itu tanda artinya ditandai, tapi ditandai dengan mungkin dengan besi yang dipanaskan, dicapkan gitu ya, atau salah satu tanda juga misalnya kupingnya digunting atau dilubangi atau di apa gitu ya, kayak itu. Nah, Rasulullah SAW melewati khimar mana tadi? Jadi itu. Faqala la'anallahu man wasamahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsan mu'ahadatan bighairi haqqiha lam yajidha raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahada, orang kafir yang telah melakukan perjanjian damai. Ya. Kalau kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam, dilindungi oleh pemerintah Islam. Nah, maka berjalan hukum bagi dia seperti hukum Islam. Maksudnya apa? Dikasih tahu hukum Islam bahwa membunuh dibunuh dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi dia kafir dan dia diberi kebebasan. Gitu ya. Nah, itu namanya kafir zimmi. Kalau kafir mu'ahad itu ada perjanjian. Ada perjanjian damai, perjanjian apapun. Nah, siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam bi ghairi haqqiha, tidak dengan cara yang hak. Cara yang hak itu ya misalnya zina dirajam. Itu cara hak, membunuh dibunuh. Nah, itu adalah cara yang hak. Bahkan sesama muslim pun gitu. Rasulullah SAW menjelaskan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Gitu. Tidak halal membunuh orang Islam kecuali dengan 3 sebab. Berzina atau kisos karena dia telah membunuh, atau farikun lidinihil mufarikul lil jamaah, atau murtad dan tidak mau kembali ke Islam. Nah itu. Nah dan dalam Al-Quran pun itu dikatakan qatala nafsan bi ghairi haqqin. Nah, membunuh jiwa yang tidak benar. Nah, ada kata-kata tidak benar. Apa maksudnya? Kalau membunuh jiwa di jalan yang dibenarkan, nah maka itu adalah
adalah kebenaran. Nah di sini siapa yang membunuh orang kafir muahad, kafir yang ada perjanjian, tidak karena itu hak untuk dibunuh, lam yajid raihatal jannah, maka dia diancam tidak akan bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsimi'ati am, padahal bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh 500 tahun. Padahal bau surga itu tercium sejarak 500 tahun perjalanan. Nah, yang membunuh orang kafir, yang membunuh orang Islam, yang membunuh orang kafir yang telah melakukan perjanjian damai, maka diancam tidak mendapatkan bau surga, padahal bau surga itu tercium berarti sangat jauh untuk masuk surga gitu. Padahal bau surga itu tercium sejarak 500 tahun perjalanan. Itu yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dosa besar salah satunya adalah melampaui batas. Ini ada pertanyaan? Ya. Apa syarat perang yang boleh menjadikan orang sebagai musuh? Jadi apabila terjadi peperangan antara Islam dan kafir, terus akhirnya Islam menang dan gitu mendapatkan tawanan, maka tawanan itu nanti yang menetapkan hukumnya adalah pemimpin Islam. Pemimpin Islam yang punya wilayah Islam yang menegakkan hukum Islam. Misalnya Indonesia, ini kan wilayahnya jelas, gitu. Ada rakyat, ada pemimpinnya, ada angkatan bersenjata yang mempertahankan. Hukum Islam ditegakkan. Hukumnya dalam Islam adalah Quran dan Sunnah. Misalnya begitu ya. Nah, terus perang dengan negara lain, perangnya atas dasar agama. Sebagaimana tadi itu dalam Islam itu tidak ada perang kecuali kayak begini. Atau perangnya itu karena mempertahankan, bukan karena Islam yang memulai, tapi karena kalau Islam yang memulai itu adalah tadi itu minta atau memerintahkan negara sebelah supaya Islam dan dijadikan negerinya negeri Islam. Tidak mau perjanjian damai, tidak ada perang. Dan dakwah nanti masuk gitu ya. Nah, tidak mau perang. Nah kan gitu. Nah itu berarti yang memulai adalah Islam. Alasannya apa? Karena dakwah tidak boleh masuk. Nah jadi itu. Nah apabila perangnya secara syar'i, perang yang kedua di dalam Islam adalah mempertahankan. Orang kafir mau menindas, mau apa, terus nggak ada jalan lain kecuali perang. Nah itu namanya perang mempertahankan. Atau langsung saja invasi, gitu. Terus punya kekuatan, akhirnya melawan, akhirnya perang. Nah intinya kalau perangnya itu syar'i, Islam dengan kafir atas dasar perangnya atas dasar Islam, Islam menang mendapatkan tawanan, tawanan itu nanti yang memutuskan adalah pemimpin. Khalifah kalau ada khalifah, meskipun bukan khalifah namanya gitu, tapi dia itu pemimpin boleh gitu ya, pemimpin negara tersebut. Nah kalau pemimpin itu turun langsung boleh, atau maksudnya turun langsung bagi langsung boleh, atau mewakilkan kepada panglimanya atau pemimpin perangnya boleh, bahwa terserah dibebaskan atau dijadikan tukar menukar dengan orang kafir atau dijadikan budak, semuanya hukuman itu ketetapan dari pemimpin. Nah, itu kapan orang Islam boleh memulai menjadikan orang sebagai budak, yaitu apabila mendapatkan tawanan perang dan pemimpinnya memutuskan tawanannya dijadikan sebagai budak. Kapan perbudakan ini dianggap selesai dalam sejarah Islam? Apakah sampai saat ini perbudakan masih ada? Kapan perbudakan ini dianggap selesai dalam sejarah Islam? Tidak ada penjelasan perbudakan selesai. Yang ada itu adalah
banyak sekali syariat Islam yang mendorong membebaskan budak, dan dengan seruan Islam ini akhirnya perbudakan di muka bumi menjadi hilang atau habis, tidak diketahui. Dan yang menghilangkan adalah Islam. Nah, jadi kayak itu. Dan yang memunculkan awal itu bukan Islam. Meskipun di dalam Islam ada syariat kayak tadi itu. Gitu. Nah, tapi yang memunculkan awal bukan Islam. Nah, itu masalah perbudakan. Gitu. Dan tidak ada pembahasan di dalam Islam perbudakan habis. Gitu. Dan nanti menjelang hari kiamat itu rame lagi perbudakan. Nah, itu. Dan salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah anak punya budak ibunya, ibunya sebagai budak anaknya. Nah, dan kok bisa ibu kok jadi budak anaknya? Gitu. Yang paling zahir dari penjelasan ulama adalah ibunya itu asalnya budak, digauli sama tuannya. Hamil, akhirnya lahir, anak itu anak tuan. Di dalam agama begitu, meskipun di zaman jahiliyah, anak itu bukan anak budak tapi anak tuan. Kenapa? Ini budak, dia disuruh-suruh, gitu, segala macam, terus ketika dia lahir itu dari tuannya, itu anak tuannya. Nah, itu anak tuannya. Nah, tuannya meninggal. Pewaris utama adalah anak. Di zaman jahiliyah pewaris utama juga anak. Nah, anak mewarisi harta orang tua termasuk hartanya adalah budaknya. Karena budak itu di satu sisi sebagai harta. Jadi budak itu di satu sisi sebagai harta karena itu boleh dijual. Boleh disuruh-suruh seperti hewan disuruh-suruh, gampangnya gitu ya. Nah, hanya saja ada aturan khusus kepada budak, tidak boleh itu begini, tidak boleh dikasih begini, harus dikasih begini. Nah, itu harus ada. Misalnya makannya budak tidak boleh, tidak sama dengan yang dimakan tuannya. Maksudnya apabila dari jenis yang sama gitu. Nah, kalau enggak dari jenis yang sama ya harus dikasih yang layak gitu. Misalnya begini, oh orang sana enggak makan nasi, budaknya dari sana dikasih nasi ya enggak bisa. Nah, jadi itu. Oh, di sana makan nasi pakai susu, di kuahnya kuah susu. Orang Indonesia ya enggak bisa. Nah, jadi gampangnya begitu. Nasi goreng disiram susu ada tak? Gitu kan, enggak ada. Jadi maksudnya kalau gampangnya itu yang dikonsumsi itu sama, maka yang dimakan oleh budak di dalam Islam gitu harus sama dengan yang dimakan tuannya. Di zaman kita jangankan kayak gitu ya. Jangankan kepada budak gitu. Kerabatnya aja nggak dikasih kok. Gitu. Dia makan yang enak, kerabatnya makan nasi bungkus ya udah biarin. Nah kan gitu. Nah, kalau dalam Islam itu budak, ya budak meskipun budak tuannya tidak harus bersama. Gitu. Apalagi kalau misalnya itu ada tamu atau apa, budak belakangan boleh, budak diambilkan sendiri makan bareng beda tempat boleh, tapi yang dimakan sama. Nah, sampai sahabat itu karena diperintah sikap kepada budak itu seperti kepada dirinya, akhirnya ada budaknya sahabat yang pakaiannya itu bagus seperti pakaian dirinya. Nah itu. Nah, kalau gitu terus apa bedanya dengan Tuhan? Dia bagian yang kerja. Nah, jadi itu. Nah karena itu kalau dia itu statusnya sebagai budak, terus gampangannya itu tuannya yang bagus itu gak seneng jadi merdeka. Nah, saya budak aja kerja biasa, sendiri juga kerja. Gitu. Nah itu Islam. Kembali ya. Kesimpulannya tidak ada pembahasan di dalam Islam gitu bahwa perbudakan selesai. Itu tidak ada. Bahkan Islam memberitahukan di akhir zaman nanti banyak perbudakan gitu.
Nah, kalau sudah tuan meninggal, ahli warisnya adalah anaknya yang karena hubungan tuan dengan budak, terus setelah anak ini mewarisi jadi tuan, ibunya yang statusnya jadi budak tidak dimerdekakan. Tetap statusnya sebagai budak. Berarti ibu, Anda budak, iya, mana tuan ibu itu? Gitu. Loh kok lebih muda? Iya, itu saya yang hamil dulu yang melahirkan dia, kan gitu. Berarti budak melahirkan tuannya. Itu makna yang paling tinggi dari sini. Dan bahkan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa kalau tuan itu menggauli budak terus sudah melahirkan anak, di dalam Islam ibunya sudah diberi nama lain yaitu Ummul Walad, ibunya anak. Dan namanya sudah bukan budak lagi tapi ibunya anak tuan, gitu. Ibunya anak. Namanya sudah gitu. Karena itu di antara ulama, kalau ini tidak dimerdekakan, namanya sudah budak telah melahirkan tuannya. Kenapa? Status anaknya tuan adalah tuan. Iya toh, ya. Sekarang bapak punya anak, terus punya pembantu. Iya. Loh, ibu kerja di mana? Kerja di anak sekolah pasian. Loh, kejadian itu di bapaknya, ya anaknya ya bapaknya kan gitu. Jadi status anak adalah statusnya tuan. Pembantu bukan budak. Atau budak ya, budak. Budak itu budaknya tuan, sesungguhnya juga budak anaknya. Karena itu di antara ulama ada yang menjelaskan kalau Ummul Walad tidak dimerdekakan, sesungguhnya itu sudah masuk di dalam ungkapan budak telah melahirkan tuannya. Karena itu banyak ulama yang menjelaskan budak yang telah digauli hamil dan melahirkan secara syar'i hadis Rasulullah langsung menyebutkan itu Ummul Walad, dan orang Islam dituntut pemahaman, tidak semua ulama, nggak ijma ya. Berarti umat Islam yang punya budak terus sudah digauli dan akhirnya melahirkan, maka budak itu harus dimerdekakan. Dan banyak dalil yang mendukung, tapi juga bukan teks langsung. Apa? Bahwa kalau budak sudah melahirkan dari tuannya, maka tidak boleh dijual. Nah, gitu. Tidak boleh dijual. Gitu. Nah, di hadis yang lain tidak boleh dipisah dengan anaknya. Tidak boleh dipisah, iya tidak boleh dipisah. Bagaimana? Kalau tuan itu istrinya 2 atau istrinya 4, ya gitu. Rumah di sini, rumah di sana, di sana, di sana. Terus budaknya di sini digauli, akhirnya melahirkan. Anaknya jadinya di sini, gitu ya. Nah, wah lah kamu kok sama anakmu terus, misalnya gitu ya. Gak kerja kamu, akhirnya dipindah ke istrinya yang lain, tidak boleh. Kecuali dipindah sama anaknya. Budak tidak boleh dipisah dengan anak dari tuannya. Karena itu budak di tangan orang Islam itu awal dari kebaikan. Kenapa? Banyak seruan untuk memerdekakan budak dan pahalanya sangat besar. Nah, seandainya tidak dijalankan seruan dengan kerelaan jiwa, ada keadaan yang mau tidak mau harus kamu merdekakan. Apa itu? Kalau kamu mati, kalau kamu sudah meninggal, anakmu menjadi ahli waris, maka ibunya anak ini harus jadi merdeka. Nah, itu intinya bahwa tidak ada pembahasan perbudakan dalam Islam selesai, nggak ada lagi itu, nggak ada. Gitu. Apakah sampai saat ini perbudakan masih ada? Ini adalah waki. Waki itu apa? Maksudnya ini orang yang tidak tahu mengatakan tidak tahu, bisa-bisa sudah nggak ada. Gitu. Tapi kenyataannya tidak tahu. Sekarang di dunia ini yang ditindas itu masih banyak. Bahkan orang Islam ditindas ada, orang nggak Islam ditindas juga banyak. Apakah mereka tidak diperbudak oleh yang menindas? Kita tidak tahu. Kan gitu ya? Nah, jadi itu. Nah, dan sebelum zaman kemajuan, Islam sudah menyebar kemana-mana, gitu. Ada orang Afrika yang dijual terus akhirnya sama yang beli dijadikan budak di Eropa. Nah, ini ada kisah kayak gitu. Nah, dan kisah itu luar biasa, gitu ya.
Jadi pimpinannya itu ditawari berbagai macam, terus minta orang-orang gitu. Nah akhirnya orang-orang di Wil itu dimasukkan kontainer. Sudah ada kontainer berarti zamannya sudah cukup modern. Dimasukkan kontainer, terus dikasih minum 3 hari tidak dikasih makan. Iya, gimana rasanya? 3 hari yang makan dimasukkan ke kontainer terus dibawa. Nah begitu nyampe dikasih makan 1 nampan itu rebutan saking laparnya, gitu. Nggak mati untung-untungannya. Nah habis itu terus dikasih tahu masing-masing, namamu di sini adalah ini, namamu akhirnya nama baru semuanya, gitu. Komunitas baru, namanya baru, gitu. Tidak boleh seorang pun menyebut nama lama. Bahkan mereka dari awal memang tidak banyak yang tidak saling kenal. Ini kan jumlahnya misalnya berapa puluh gitu ya. Jumlahnya tidak saling kenal. Terus ini namanya siapa? Tidak boleh menyebutkan namanya adalah nama aslinya, tapi yang membeli tadi itu namamu adalah X, namamu adalah ini. Nah akhirnya yang lain menyebut dia, akhirnya dia jadi orang baru tidak dikenal oleh siapapun. Seandainya nanti ada warga dari manapun gitu, enggak kenal, kamu tahu fulan namanya? Enggak. Lah itu namanya siapa? Itu namanya X. Kalau enggak, ibunya enggak, bapaknya siapa yang bisa niti? Gitu ya. Nah itu. Nah terus akhirnya dijadikan pekerja hanya dikasih makan seperti budak. Nah intinya bahwa sekarang apakah perbudakan masih ada? Wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan masalah waktu itu kenyataan dalam kehidupan dunia. Kenyataan dalam kehidupan dunia budak masih ada apa enggak kita tidak tahu. Sekarang apa ada di dunia ini peradaban manusia yang masih tidak berpakaian? Gitu ya. Adalah misalnya gitu. Misalnya nggak tahu, dulu katanya orang di Irian di pedalaman masih banyak nggak berpakaian. Nggak berpakaian itu lebih primitif daripada budak. Ya, orang hidup, manusia hidup tidak berpakaian itu lebih primitif daripada budak. Nah, jadi ya itu. Nah, apakah hikmah adanya budak? Jadi manusia itu seperti hewan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Manusia itu seperti hewan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan manusia itu, sungguh kami muliakan anak Adam itu. Gitu. Nah, dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dengan akal. Di dalam ayat ini tafsir yang paling masyhur, dimuliakan dengan akal. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena dengan akal itu menjadi faham ini baik, ini utamanya menjadi faham, utamanya faham ini baik, ini buruk. Karena pemahaman akal tidak hanya baik buruk ya. Oh ini maju, oh ini tidak maju tapi nggak bahaya. Itu kan juga, oh ini maju, bisa membuat pesawat, bisa membuat, itu kan bukan bab baik, bukan bab buruk. Nah, tapi utamanya dengan akal itu tahu ini baik, buruk, ini maslahat, ini madarat. Nah, hewan tidak punya akal, meskipun kalau difahami akal seperti manusia, hewan itu punya akal tapi sangat rendah dan hewan satu beda dengan yang lain. Lalu setelah penelitian dengan bahasa Arab sambansi atau bahasa Indonesia simpanse ya. Simpanse itu adalah hewan yang paling tinggi akalnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena manusia itu sifat hewaninya itu sangat tinggi, bedanya manusia itu punya akal. Nah, gitu ya. Nah, sebentar, kalau sudah kadung akal, manusia itu punya akal. Lalu dengan akal Allah SWT memberikan syariat. Gitu ya. Memberikan syariat. Jika syariat ini diterima, semakin tinggi kemuliaannya,
Jika syariat ini tidak diterima, maka kedudukannya menjadi lebih hina daripada hewan. Nah, diperhatikan ya. Syariat yang Allah berikan pada manusia setelah manusia diberi akal, gitu. Manusia diberi akal, lalu diberi syariat. Kalau syariat ini diterima, maka semakin tinggi dan semakin mulia. Gitu. Jika syariat ini tidak diterima, maka manusia itu menjadi semakin hina, lebih hina daripada hewan. Aklan wa syar'an, baik difahami menurut akal maupun secara syar'i. Gitu ya. Menjadi lebih hina daripada hewan. Gitu ya. Nah, jika akalnya itu dicabut, maka kembali seperti hewan. Kalau akalnya dicabut seperti orang gila seperti hewan. Kotor gitu, lebih senang hewan. Hewan ada yang lebih kotor. Hewan macam-macam. Orang gila ada yang gila tapi dandan tok isinya. Ketawa-ketawa, ganti lagi dandan. Tapi dia gila gitu. Jadi meskipun gila juga macam-macam gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa akal itu yang membedakan manusia dengan hewan. Lalu Allah memberikan syariat. Dengan syariat ini harusnya akal itu, oh itu benar. Itulah yang baik dunia akhirat. Harusnya begitu. Karena itu yang mau syariat akhirnya tambah mulia, yang enggak mau akhirnya tambah jatuh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, ahli kitab maupun orang musyrik di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka orang kafir itu sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek. Kenapa? Di surat Al-A'raf dia di beberapa ayat. Kenapa kok jadi sejelek-jelek? Menjadi makhluk yang paling jelek, lebih jelek daripada hewan. Kenapa? Karena punya akal tapi tidak dipakai dengan benar. Loh, punya akal kok bisa menyembah sapi itu gimana maksudnya? Punya akal kok tai sapi dilaburkan badannya itu apa maksudnya? Nah, jadi gampangnya begitu ya. Meskipun bukan tai sapi, meskipun hanya sekedar sujud kok kepada patung, apa maksudnya? Lebih hina daripada hewan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu karena kembali kalau sudah tidak berkaitan dengan agama tapi urusan kemanusiaannya semata, itu kayak hewan. Nah, kalau kayak hewan itu yang kuat menindas yang lemah, sayang kepada bawahnya yang disayangi apabila betul-betul dia masih menyayangi. Contohnya apa? Induk kepada anak-anaknya yang masih itu disayangi. Tapi sebagai hewan gitu. Kalau dia menginginkan sesuatu dan dia kuasa, yang lain ditindas. Manusia juga akhirnya memperbudak manusia. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kalau manusia terhadap hewan boleh apa enggak? Allah izinkan, yang penting tidak melampaui batas, yang penting tidak menzalimi meskipun kepada hewan. Karena memang Allah SWT menciptakan manusia diberi akal, terus diamanahi syariat, kayak tadi itu, terus semua di langit dan di bumi Allah gampangannya serahkan kepada manusia, boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Nah, sekarang kalau sekedar akal gitu, hewan disembelih, kalau menurut akal ya itu namanya enggak sayang sama hewan. Namanya apa, enggak mendolimi hewan kok disembelih. Manusia terus itu kan makhluk, ini juga makhluk, kamu hidup dia hidup, dia disakiti juga sakit, kamu sakit. Terus dia kamu sembelih. Gitu. Nah, kalau bukan manusia, hewan itu diizinkan oleh Allah SWT. Karena memang Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk manusia. Lalu manusia itu diberi amanah oleh Allah SWT. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di bumi ini. Bahkan yang di langit, wasakhkhara lakumus
Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil. Allah tundukkan yang di langit dan di bumi. Ini untuk kalian, wahai manusia. Tapi manusia itu terus diberi amanah. Diberi amanah. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan amanah ini pada gunung-gunung, pada bumi, itu pada langit-langit, pada gunung-gunung, pada bumi. Fa abaina ayyahmilna wa hamalaha al-insan. Semuanya tidak sanggup membawa amanah ini, yang sanggup membawa adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu amat zalim. Nah, karena itu kalau apa hikmah itu ada perbudakan yang dibahas itu bukan apa hikmah dalam perbudakan, tapi perbudakan itu adalah sunatullah. Sunatullah gitu. Sunatullah itu kalau diartikan tanpa patokan dengan kalimat syar'i, itu orang umum mengatakan hukum alam. Perbudakan itu hukum alam. Kalau ada orang kuat kepingin memanfaatkan orang yang rendah, maka akan dimanfaatkan orang yang rendahan yang kayak gitu itu. Itu adalah sunatullah, tapi Allah menurunkan syariat. Bagaimana supaya jalannya alam ini menjadi baik. Nah, karena itu hikmah itu lebih pada syariat. Apa hikmahnya Allah menurunkan syariat ini? Nah, supaya begini-begini dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.